routing pedalboard di pedalboard yang agak-agak unik nih, microstack kawin silang sama microbox ya kan. Jadi begini hasilnya ya. Halo, gue Albert dari Boxcase dan Boxcase JR ya. Balik lagi di vlog routing ya. Kemarin ada yang request ya untuk bikin pedalboard mengambil konsepnya dari microstack, cuma digabungin sama konsepnya microbox. Wah, itu menarik juga sebenarnya ya. Kemarin agak lebih tertantang aja ya kan. Jadi digambar 3D dulu detail biar dapat ukurannya juga. Terus dikonfirmasi lagi ke yang pesen udah sesuai belum, tektokan sana sini, dan akhirnya ketemu yang udah cocok banget ya kan. Jadi penggabungan antara hardcase tipe microbox ya dari Boxcase pastinya, dan pedalboard tipe microstack dari Boxcase juga. Nah, ini barangnya udah jadi. Gue akan langsung kasih tunjuk aja gimana bentuknya ya, hasil perkawinan silang antara microbox dan microstack ya. Ini dia barangnya. Oke, jadi ini hardcase sebenarnya. Jadi ini microstacknya udah langsung nempel di hardcase tuh. Mau pakai tinggal buka, atau udah selesai tinggal ditutup aja. Jadi tutupnya bisa dilepas. Ini pakai konsep microstack ya kan, dengan kaki microstack yang solid wood, memberikan kesan lebih mewah ya. Terus bisa dibuka juga pastinya. Nah, bawahnya ini buat power supply. Nanti akan ada Ciox ya, Ciox power supply. Itu Ciox DC5, sama di sini ada Isobrick. Kenapa dibikin seperti ini dan kenapa depannya tipis banget? Bakal pakai switcher ini nih. Power supply-nya. Terus ini power supply di sini satu ya, sama satu lagi yang Ciox ada di sini. Kebalik. Nah, ini dia. Jadi bagian bawah khusus power supply dan si switcher. Ini bakal mepet depan sih biar menjaga gampang juga. Dan kabel-kabelnya walaupun pakai kabel yang lurus begini, jack yang lurus begini ya, ini tetap akan kelihatan rapi. Dan pedal-pedalnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, ketahuan kalau nyontek kan. Gini nih ya, urutannya begini. Kalau mau maintenance pun gampang, tinggal dibuka aja begini. Set ya, kabel-kabel ada di bawah semua, rapi banget. Kalau mau dirubah lagi juga lebih gampang. Dan di sini jacknya pakai dari Providence ya. Jadi buat teman-teman yang emang pengen pakai jack sendiri, itu bisa bawa aja nggak masalah. Kabelnya pun mau bawa sendiri bisa. Jadi nggak harus dengan produknya Boxcase JR semua kayak gitu. Kita sesuaikan dengan apa kebutuhan ya, kebutuhan yang punya pedalboard. Jadi kalau misalkan perlunya seperti apa, dicurhatin aja, kita bisa bikinin. Dan nggak perlu takut salah. Itu udah nggak mungkin, soalnya semua project pedalboard hardcase ya, itu pasti kita gambar 3D dulu. Terutama sih sebenarnya lebih ke barang-barang yang tidak mass product ya, kayak seperti ini kan custom nih, pencampuran microbox dan microstack akhirnya jadi seperti ini, custom. Kalau yang mass product itu mungkin nggak digambar 3D, cuma lebih kita datang untuk konsultasi, terus ditata efeknya kita foto. Oh, posisi pedalnya seperti ini. Itu lebih ke layout, bentukan pedalboardnya udah pasti seperti itu. Nah, kalau custom gini, kita bikin 3D-nya, nanti kita konfirmasi lagi, gimana udah cocok belum bro, ada perubahan segala macam, pokoknya sampai jadi saya mantep baru kita produksi. Oke, jadi ini kita akan langsung proses aja ya. Pertama yang pasti dipasangin dua lock. Oke, begitu dua locknya udah kepasang, mulai di kabel audio dulu. Nah, biasa kan kabel power supply dulu ya. Kenapa ke kabel audio dulu? Nah, ini sedikit saran dari gue juga, karena ini pakai switcher, kabel audionya akan banyak banget. Jadi duluin kabel yang jumlahnya lebih banyak dan beresiko lebih kelihatan berantakan, karena kita harus nyediain space untuk dia dulu, kita prioritasin dulu nih ya. Jadi kalau pedalboard pakai switcher, lebih baik garap kabel audio dulu, jadi jalurnya udah jelas, nanti kabel power supply baru ngikut belakangan ya, menyesuaikan lah. Yang penting kabel audio dan kabel power supply itu tidak boleh sejajar nempel begini nih, ini tuh bahaya yang begini nih. Kalau mau dibikin crossing aja itu lebih bagus, nggak beresiko noise paling nggak. Kita lihat gimana prosesnya, let's go. Nah, ini sedikit tips buat yang mau nyolder sendiri misalnya ya. Kalau misalkan nyolder jack yang lurus seperti ini, yang lurus begini,
paling enak tuh posisinya ke samping gini nih. Jadi posisi kita di sini, dia menyamping. Jadi kalau pasang kabel dia posisi gini nih. Nah, jangan ke depan begini. Kalau ke depan gini ntar cenderung nggak rapi jadinya, karena tangan kita kan posisinya nggak enak nekuk ya. Nah kalau gini tuh posisi tangan jadi lurus nih. Ya coba gue video dari agak jauh ya. Nah gini, kalau ini tuh posisi tangan enak langsung pas tuh. Tapi kalau misalkan begini, posisi tangan kita tuh kayak nggak seharusnya tuh kayak gini. Jadi kadang-kadang lagi gini tuh suka goyang-goyang gitu. Tapi mendingan posisi gini aja. Kita ada di sampingnya jadi posisi. Nah ini dia. Kalau posisi nyolder juga lebih gampang. Terus pas nyolder kelihatan semua posisi ini ya, benar-benar kelihatan detailnya kayak gitu. Dan biasakan jangan terburu-buru. Intinya itu aja. Yang penting detail, rapi, hasilnya maksimal. Nah ini persiapan sebelum solder nih. Jadi si jacknya ini harus dikupas dulu ya. Nah jangan pernah males buat nyesuaiin ukuran ini ke kepala jacknya. Kasih contoh satu ya. Jadi selalu biasakan untuk jack pertama yang dikupas itu kita sesuaikan dulu nih. Bagian ini ya, ini akan ada di tengah, ini di bawahnya. Ya kelihatan nggak tuh kira-kira ya. Jadi ini harus diukur dulu. Nanti jadikan satu ini sebagai patokan pas ngupas yang lainnya. Kayak gitu ya. Nih ya gini ya. Jadi pas. Nggak kepanjangan, nggak kependekan. Nanti habis itu tinggal yang ini di pre-solder. Ini juga di pre-solder ya, baru habis itu digabungin. Nah ini posisi nyoldernya udah begini nih, bener nih ya. Jangan lupa masukin dulu nih kepalanya nih ya, tapi di pre-solder dulu, soalnya kalau nggak pas kita masukin kepala gini, serabutnya yang udah dipelintir gini nih suka kebuka dan berantakan ya. Kita lanjut lagi ya prosesnya ya. Jangan lupa kalau pakai timah, selalu timah terbaik. Kalau ada yang paling bagus, kenapa harus nanggung-nanggung gitu ya. Kita pre-solder dulu ini di sini. Dua-duanya dikasih timah dulu atau pre-solder bahasanya biasa. Nah setelah pre-solder masukin sih ini dia capsnya ya, capsnya ini masukin, jangan sampai lupa. Udah. Terus, nah ini di Providence tuh dapat heat shrink ya, ini ya heat shrink. Masukin heat shrinknya. Udah. Terus kita pre-solder si kepala jacknya, kasih timah. Ini satu-satu semua kasih timah ya. Pelan-pelan aja, sabar. Kalau ngerjain begini sih nggak bisa buru-buru. Nah ini kalau ada timah yang agak meleleh ke samping-samping, dibersihin ya. Harus telaten juga sih ya. Jangan terburu-buru pokoknya. Kalau emang ada yang agak meleset ya, namanya kerjaan tangan gitu ya, yang penting dirapiin aja. Kalau ini bakal bikin masalah nantinya kalau misalkan nggak dirapiin. Oke, kalau udah baru kita pasang satu persatu. Jadi panasin dulu yang ada di jacknya, terus yang di kabel tinggal ditempelin. Udah deh ya, kurang lebih hasilnya begini. Habis itu tutupin pakai heat shrinknya. Fungsinya buat apa? Dia menjaga supaya nggak bersentuhan dengan tutupnya. Karena tutupnya itu kan akan nyambung ke grounding. Nah kalau tipnya kena pada saat di caps tutup ini, jadi bermasalah, jadi nggak grounding dia. Kalau udah, baru kita pasang ini. Udah deh jadi. Nah ini baru satu ya, masih ada beberapa belas kepala jack lagi ya. Sisanya tinggal pengulangan aja dan teliti, hati-hati. Pasti beres dan pasti bagus. Oke, kita lanjut. Let's go. Oke, jadi pedal board yang pencampuran microbox dan microstack ini gimana ngomongnya? Ya itulah pokoknya. Udah selesai dirakit untuk kabel audionya. Jadi kabel audio udah tertata rapi nih, tinggal kita masuk ke proses pemasangan kabel power supply. Ada masukan juga kalau buat teman-teman yang lagi mau rakit pedal board ya, kabel power supply dan kabel audio jangan diikat bersamaan karena bisa memungkinkan adanya resiko noise. Jadi lebih baik resiko kecil yang menimbulkan noise itu sebenarnya
udah kita hindarin lah gitu ya. Ya kalau nggak ntar pas pedal board udah jadi pusing ya kan, waduh noise kenapa nih gitu ya. Nah ini kita kasih tunjuk dulu ya hasilnya ya. Ini hasil perakitan kabel audio ya, pakai switcher, kabelnya baik banget. Nah ini kenapa dibikin pisah dua begini nih ya. Satu, supaya kita nggak kebanyakan satu kabel numpuk semua jadi satu. Jadi kalau mau ngecek enak nih, kita bisa ngurutin nih. Oh yang ini mana nih segala macam. Oh ini dia, atau gimana gitu ya. Kita bisa urutin lebih gampang lah untuk ngeceknya. Itu satu. Yang kedua, sisa space-nya jadi banyak. Kita masih bisa naruh 2 power supply bahkan di bawah sini, gitu ya. Apa mungkin tambah pedal gitu, tapi enggak. Yang ini kita bikin ceper soalnya sih. Tapi kalau misalkan ini ukurannya standar seperti microstack yang ukuran standar, dia kan tingginya 9 cm, itu bisa naruh pedal lagi di bawah. Cuma karena ini request ownernya pengennya lebih ceper aja gitu, jadi nggak ketinggian ya mungkin gitu ya. Jadi kita bikin khusus untuk power supply ya. Nah ini bisa 2 nih, dan itu masih luas karena ini ditata dengan rapi sebenarnya ya, kayak gitu. Oh ya, ada satu lagi tips untuk kalian yang lagi mau rakit pedal board ya, di pedal boardnya microstack ya, dari box case ini dia. Jadi kabel power supply kan biasa kabelnya cenderung lebih kecil lah ya daripada kabel audio nih ya. Tuh, ukurannya pasti lebih kecil, lebih ramping, lebih tipis tuh ya kan, tipis banget. Jadi gue bikin ini selain untuk konstruksi juga ya, ada rongga di sini ya. Ini tuh bisa diisi untuk kabel power supply. Jadi lo bayangin kabel power supply sebanyak gini ya. Ini 6 kabel power supply ya, itu bisa lewat sini. Nah, jadi kayak nggak ada kabelnya. Tuh, kabel power supply lewat sini semua. Nanti yang dibutuhkan misalkan ini ya, misalkan yang ini yang udah dikupas ya. Nah, ini misalkan butuh ke pedal yang di sini, udah kita tinggal masukin aja ke sini. Gitu. Jadi, wah enak banget sih. Tinggal di sini dikasih kabel pound tis ya, ikat di dekat-dekat sini aja udah. Langsung rapi banget sih. Nah, yang ini untuk di C5 kebetulan pendek ini kabel-kabelnya ya, jadi kemungkinan ini semua akan diganti, akan bikin untuk Ciox ya, RCA. Habis itu ujung satunya lagi bakal pakai jack dari Bestronix, ini dia, bakal pakai ini ya. Sama yang ini juga ya, yang di Isobreak ini juga dari jack bawaan ini, di pedalnya pakai yang ini. Sebenarnya bolak-balik sama aja sih, mau ini yang di power supply, mau ini yang di pedalnya, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja, bebas aja. Cuma yang ini kabel kita nggak perlu ganti, jadi kita nggak perlu bikin kabel baru, cuma ganti kepala jack, sekalian resize juga. Kita resize juga ukuran kabelnya supaya pas panjangnya. Karena kalau nggak di-resize, biasa kabel akan digulung-gulung begini nih. Wow, digulung-gulung karena panjang. Aduh, itu dia bikin berantakan. Bukan cuma berantakan doang nih. Kalau kita gulung nih dekat sini misalnya, ya. Berkali-kali kita gulung lipat-lipat gitu deket kabel audio, wah itu memicu noise banget, itu berbahaya. Jadi lebih baik emang kabel disesuaikan dengan kebutuhannya aja, nggak berantakan, jalurnya bisa lebih aman. Itu semua adalah faktor-faktor yang membuat menjadi noise. Oke, jadi langsung aja kita lanjut ya prosesnya. Mengulangi yang tadi lagi, masang kabel jack dan lain-lain, solder dan itu semua, ngerapiin pastinya, supaya habis itu bisa selesai dan bisa langsung kita tes, cobain sounding gimana, ya nggak? Let's go. Ini pedal boardnya sekarang sudah benar-benar selesai ya. Kabel audio sudah terpasang semua, kabel power supply udah terpasang semua juga ya. Kabel audio udah tertata dengan rapi, terus kabel power supply juga udah semua ditata semua, rapi semua, aman. Ini ada 2 stop kontak ya, satu buat CMXR Isobreak, satu lagi power untuk si DC5 Ciox gitu. Jadi sekarang bakal langsung dites ya, ini suaranya, sinyalnya sih ya. Nah, nutupnya gitu aja, gampang banget ya, buka tutup, gampang banget ya. Nah, sekarang bakal dites gimana sinyalnya. Jadi ini gua rekamnya tuh sekarang ya dari gitar masuk ke pedal board, output pedal board masuk ke ampli ditodong pakai SM57, terus masuk ke sound card, rekam pakai Logic. Ini sound clean, nggak ada yang nyala sama sekali ya. Gitar juga nggak dipegang, masih nggak berisik, ya nggak ada noise. Ini clean-nya. Terus channel 1 isinya si kokain ini, si kompresor atau preamp ya. Kompresor / preamp tulisannya gitu. Kita tes.
Terus nomor 2, oh nih, jadi routingan gini dulu. Kita urutin ya. Pertama tuner, dari tuner masuk ke micropop. Ya. Dari micropop masuk ke quartermaster Geekrig. Channel 1 tadi ada Cocaine. Channel 2 itu ada Quasar, si Sub Decay. Terus channel 3 ada si Variac Fast. Terus channel 4, oh channel 3 tadi bareng ini nih, sama ini, BB Plus. Ya. Kurang lebih gitu. Terus channel 4-nya ada Shure Eclipse. Terus channel 5 ada si pedal ini apa nih? Emperor ya. Horus. Nah, ini kalau takut sinyalnya kecil, mending nyalain si kompresor. Lalu channel 6 ada carbon copy, ya analog delay sama ini digabung sama reverb. Terus ada si reverb. Wah, ini reverbnya apa nih? Ini salah satu yang gue suka di Geekrig Quartermaster ini adalah dia ada knob di belakang switch ini, ya. Jadi kalau kita injek gini kan warnanya ada yang biru, ada yang merah. Nah, ini kondisi biru semua ya. Semua switch belakang ini nggak dipencet. Tapi begitu dia dipencet, ya ini kita matiin dulu. Kita pencet dua-duanya di channel 1, channel 2, dia akan masuk ke flip mode. Jadi misalkan lo punya overdrive 2, pakai cuma salah satu. Pertama on ini, pada saat lo mau ganti overdrive lo nggak perlu matiin yang ini. Dia tinggal gini aja, dia pindah. Ini salah satu fitur yang menurut gua brilian banget dan bikin semuanya jadi simple. Jadi sebenarnya kurang lebih begitu. Pedal boardnya sih menurut gue ini udah compact banget ya dengan pilihan sound sebanyak ini ya kan. Dari ini di sini ada tremolo dan lain-lain di sini semua, sub decay, apa Quasar ya, phase modulator, nah gitu. Terus ada chorusnya, ada delay reverb, ada mau yang high gain ada, mau dibikin low gain bisa juga, ada fast juga, preamp kompresor jadi satu di sini. Terus dia tunernya juga kayak junction box ya jadinya, ini input, ini send ini ke semua pedal pokoknya ya, ke sini. Terus output terakhir ke return sini
ini balik jadi output. Jadi ini tuh udah mantep banget sih sebenarnya, udah komplit semua. Ini pedalboard compact banget, ya kan, simple, maintenance-nya gampang juga karena bisa dibuka-buka begini kan, tuh, ya kan, mau ngecek kabel semua juga udah enak liatnya, ngecek power supply juga udah gampang juga. Jadi ini emang request dari yang pesen, kalau emang dia pengen pakai microstack cuma udah ada hardcase-nya langsung gitu kan, ya bisa-bisa aja, makanya ini langsung kita bikinin aja ya kan, karena sesuai curhatan ya kan, yang gue bilang kalau pengen bikin pedalboard masih bingung segala macam, curhatin aja, nanti kita langsung bikinin ya kan. Segitu aja kayak video kali ini untuk routing pedalboard di pedalboard yang agak-agak unik nih, microstack kawin silang sama microbox ya kan, jadi begini hasilnya ya. Semoga videonya bisa menginspirasi, dan buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang pedalboard atau hardcase bahkan ya, bisa komen di bawah, atau misalkan pengen lebih cepat responnya bisa DM di Instagram atau langsung kontak kita via WhatsApp ya, bisa lihat di link Instagram atau misalkan di mana lah intinya gitu, supaya kita bisa kasih solusi yang terbaik buat pedalboard kalian, untuk hardcase kalian, perlindungan alat kalian, pokoknya semuanya lah. Terima kasih udah nonton sampai akhir video, dan sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.